Tapi tak sama-sama ketoke pas Zoom itu Brebes ora. Tak golet-golet digane Brebes lah. Kak Pabri bento. Yang lucu lagi Tegal. Tegal itu rupanya ketua Kabid Latasnya itu teman SMA kita. SMA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi, salam wawasan kita. Nyong, ngobrol bareng. Oke. Pagi ini kita akan ngobrolin yang serius dengan sahabat saya kebetulan lagi melipir ke Brebes. Ini asli orang Brebes ya, namanya Mas Agus Subagio. Beliau ahli lah di dalam dunia tekstilan. Kebetulan di Brebes kali ini kan sedang tumbuh industri garmen gitu. Kita akan sedikit mengulik dunia itu. Monggo Mas Agus perkenalkan diri. Perkenalkan diri. Saya sama dengan Mas Ujang ya. Berarti umur kita mungkin nggak ada bedanya. Tuan situ. SMA 1 angkatan 91 ya. Saya banyak berkecimpung di dunia industri tekstil, cuma spesifikasinya bukan di produksinya, tapi saya di pelatihan dan sertifikasi. Oh, pas banget ya. Ya, jadi lebih banyak di sisi penyiapan tenaga kerja, di HRD-nya, kemudian di sertifikasi. Kalau teknis tekstilnya banget tidak terlalu menguasai. Kita akan bahas dunia itu mengenai pas. Ya. Brebes kan berubah ini ada kawasan industri Brebes, kawasan peruntukan industri ya, dan sebagian besar kan industri garmen. Tentunya butuh SDM Pak yang bagus untuk masuk di industri garmen. Itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Sebelum ngomong ke sana, sebetulnya gini, industri garmen pindah ke Jawa Tengah itu bukan karena Jawa Tengah itu menarik secara iklim investasi keseluruhan itu sebetulnya enggak, tapi sebetulnya untuk industri padat karya itu justru lebih banyak menarik karena upah minimumnya masih relatif rendah. Oh, jadi permasalahannya nggak boleh GR dong? Nggak boleh GR gitu ya. Jadi kalau misalnya di Kerawang waktu itu sudah 4 juta, di sini masih sejutaan berapa? Saya nggak hafal harga ini yang angkanya. Kalau di Kota Semarang yang tempat saya tinggal hari ini sudah 2.810. Kalau di Kabupaten Semarang itu 2.400-500an lah itu UMK di sana. Terus saya nggak hafal, tapi yang jelas untuk Jawa Tengah relatif Paling rendah. Enggak paling sih enggak, tapi ya rendah gitu lah. Artinya yang menarik karena rendahnya Pak. Betul. Jadi kalau saya punya perusahaan garmen di Jakarta, jumlah 1.000 orang di Jabodetabek lah ya, di Jakarta 1.000 orang itu sama saja dengan saya punya pabrik karyawan 2.000 orang di Brebes. Jadi bisa 2 kali lipat. Karena apa? Setelah material, ongkos produksi terbesar adalah SDM-nya, upah. Itu yang terjadi hari ini. Makanya tinggal Kabupaten Brebes itu siap enggak melakukan perubahan mindset terhadap dari kabupaten yang berbasis pertanian ke industri. Nah, soal tingkat upah kan setiap tahun akan naik. Justru itu. Soal UMK kan setiap tahun mesti mengalami kenaikan, dan itu rawan konflik ya. Artinya di mana suka demo. Apa karena orang Brebes nurut ya? Itu buat simalakama kenaikan UMK itu. Jadi kalau misalnya anggaplah dengan peraturan yang terakhir itu kenaikan UMK itu berdasarkan kenaikan produk domestik bruto plus inflasi. Kalau itu diterus-teruskan, maka nanti akan ada satu titik di mana perusahaan nggak kuat. Akhirnya pindah lagi. Akhirnya akan pindah lagi. Kalau tidak salah catatan saya, perusahaan sudah tidak kuat kalau untuk industri padat karya kayak garmen itu di angka 4 juta. Jadi kalau sudah di angka 4 juta, mereka sudah mulai megap-megap. Dia akan cari tempat baru yang bisa lebih murah yang gitu. bisa lebih murah.
akan selalu seperti itu. Jadi tinggal dihitung aja kalau di Brebes ini sekarang sekitar berapa, 2 jutaan lah jenazahnya. Ya, tinggal dihitung aja kalau kenaikan domestik bruto plus inflasi tiap tahun itu 10% ya udah, tinggal nanti kan tahun berapa itu udah 4 juta pasti perusahaan nggak akan kuat. Artinya ada PR besar. Pasti, makanya itu masih mending kalau dulu malah melalui apa namanya usulan-usulan dari pemerintah, ada apa namanya yang disepakati pemerintah daerah itu kan nggak terlalu ini ya, konfliknya tinggi. Nah, terakhir kemarin itu kan setelah saya lupa PP-nya, tapi yang jelas patokannya adalah kenaikan domestik bruto plus inflasi. Angkanya di kisaran 10% setiap tahun. Oke lah, ibaratnya kita sedang berangan-angan menjadi bapak industri lah ya. Artinya tingkat buruh akan banyak, perempuan terutama di garmen. Itu apa yang dipersiapkan? 10 skill nggak sebenarnya sih buruh garmen 10 skill nggak ya? Pengalaman saya 20 tahun di industri tekstil, jadi gini, maksudnya saya mengelola HR perusahaan tekstil, saya nggak bisa menyebut garmen saja ya, karena di sana ada pembuatan benang pembuatannya juga. Yang karyawannya waktu itu tuh sekitar 15 ribuan. Jadi yang bisa saya kasih catatan bahwa warga asli, penduduk asli itu dalam tanda petik biasanya mereka akan lebih punya hikmat etos kerja yang tinggi justru saat tidak di kampungnya. Saat di kampungnya sendiri bekerja, karena merasa di kampungnya, mereka biasanya etos kerjanya tidak sebagus kalau mereka di luar kampungnya. Itu pengalaman saya 22 tahun di sebuah perusahaan dengan karyawan sekitar 15 ribu. Hari ini memang nggak sampai segitu, sekarang sisa tinggal 7 ribu saja. Itu apa ya, rawan konflik juga kalau rawan konflik. Ya, karena gini, ada biaya-biaya yang perusahaan itu kadang tidak bisa prediksi yang muncul. Saya nggak bisa menyebut itu apa korupsi ya tahu sendiri lah kira-kira kondisinya gimana, ada dari warga sekitar, dari LSM, dari mana-mana yang kemudian justru menambah iklim investasi di daerah itu menjadi rendah. Jadi tanggung jawab Pemda sebetulnya adalah bagaimana memfasilitasi industri sehingga industri itu merasa aman, merasa nyaman, tidak ada pungutan liar, perizinan dipermudah, jadi seperti itulah kira-kira sehingga mereka berusaha di sini itu aman. Saya yakin kalau semakin ke sini kalau itu tidak dipelihara, mereka akan pergi lagi. Sekarang era global, pindahnya itu nggak tanggung-tanggung. Kalau yang sekarang masih dari Bogor pindah ke Brebes, gitu kan, kayak salah satu perusahaan garmen yang gede di Indonesia, Man Brothers itu dia punya karyawan sekitar 30-40 ribuan. Pengusaha nyari yang ada uangnya. Betul pasti. Ya, sekarang pindahnya itu nggak seperti itu. Udah langsung antar negara. Saya ambil contoh misalnya Levi's ya. Levi's itu dulu ambil kain di sini, jahit di sini. Hari ini semua produk Levi's itu tidak ada yang di Indonesia. Pindah, material ambil dari Cina, produksinya di Vietnam. Itu lebih murah. Itu suatu yang kedepannya apa juga ya? Kita udah bebasin 4.000 hektar misalnya. Nah, setelah lahannya menjadi industri, dikembalikan lagi ke sawah. Suatu yang mustahil. Nanti kejadiannya akan mirip seperti kawasan industri yang di sekitar Cikampek. Karena orang pada berbondong-bondong keluar dari Kerawang, yang ini sekarang banyak pabrik-pabrik kosong di sekitar sana. Efek sampingnya kontrakan nggak laku. Tuh, efek sampingnya jangka panjang itu kontrakan nggak laku. Jadi cukup panjang. Gitu. Jadi saya mencoba bicara di sini dari dua sisi ya, artinya dari sisi tenaga kerja, juga dari sisi industrinya. Jangan sampai salah satu dikorbankan. Karena saya juga pernah mengalami berada di sisi pengusaha. Saya ambil contoh misalnya, ada kenaikan 10.000 saja di pabrik saya yang kaitannya sama industri, entah itu kenaikan BPJS atau apapun. 10.000 itu kali berapa karyawan? Industri karya itu biasanya 3.000-4.000-an lah yang skala kecil itu. Nah, skala menengah bisa 5.000-6.000. Kali 5.000 udah berapa? 10.000 lah. 10.000 kali 5.000 itu 50 juta. Cuma menaikkan 10.000. Kalau misalnya dari BPJS itu.
Kita kembali ke skill ya, Hmm. nanti etos kerja. Hmm. Bangsa kita itu yang cenderung agak rendah ya kalau itu Hmm. sendiri. Itu masalah juga. Menurut saya itu nggak terlalu besar masalah itu, karena saya berpikir sederhana, di mana orang mau belajar dia pasti akan bisa. Makanya dari disertifikasi, itu bidang saya, pada saat seorang diuji kompetensi itu rekomendasinya bukan kamu kompeten, kamu tidak kompeten, bukan begitu rekomendasinya. Rekomendasinya adalah kamu kompeten, kamu belum kompeten. Kenapa belum kompeten? Karena kalau tidak kompeten, kalau tidak kompeten itu menafikan peran pembelajaran. Tapi kalau belum kompeten, ada peluang untuk menjadi kompeten kalau dia mau belajar. Nah, sekarang tinggal kita mau nggak melakukan proses itu. Perusahaan, kalaupun misalnya tenaga-tenaga itu unskill semua, dia pasti akan berupaya gimana caranya menjadi skill. Bahwa kemudian dibantu oleh LPK, pemerintah dan lain-lain dengan berbagai macam program, ya alhamdulillah. Kalaupun itu tidak ada, perusahaan akan melatih sendiri, pasti begitu. Mereka tetap akan mencoba untuk survive. Bahwa hari ini banyak program dari pemerintah untuk pelatihan, ya alhamdulillah, perusahaan diuntungkan. Tapi yang jauh lebih besar justru adalah dari atas kerja, yang kita sering membicarakannya dengan hard skill dan soft skill. Kalau hard skill, insya Allah dilatih. Kalau di sini biasanya untuk sektor industri, produksi. Iya, namanya di sektor produksi kan yang paling banyak itu. Kalau garmen, perusahaan garmen misalnya nih, Produksi ya. perusahaan garmen itu kan yang di tukang jahitnya 80%-an kan tukang jahit. Itu bagian tertentu ya. Enggak semua. Oh, benar doang, merata doang. Insya Allah gampang kalau itu pelatihan. Yang dituntut perusahaan itu biasanya ada soft skill-nya, karena itu bisa diajar dengan gampang. Jadi apa yang saya kerjakan selama ini pelatihan dan sertifikasi sebetulnya relatif saya mengatakan relatif mudah, karena itu sesuatu yang kita bisa pelajari. Tetapi kalau masalah soft skill, attitude dan lain-lainnya itu kan pendidikan kita dari kecil itu Jangka panjang gitu. Nah ini kan setelah kawasan industri ya, kami banyak itu kan banyak PLK muncul lah, berbondong pesantren rata-rata punya PLK. Apa yang sebuah PLK itu harusnya ada apanya nih, materi apa? Kayaknya belum ada, kosong bangun. Oke, kebetulan hari ini saya masih menjabat Ketua Komite Akreditasi LPK Jawa Tengah. Luar biasa nih teman kita. Ya, jadi untuk akreditasi LPK di Jawa Tengah itu di komitenya ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, itu kebetulan saya hari ini masih dipercaya jadi Ketua Komite Akreditasi. Ada 8 standar yang harus dimiliki untuk mengatakan sebuah lembaga pelatihan itu bagus atau tidak. Yang pertama itu programnya. Program itu kalau di restoran itu kayak menu. Kamu itu jualan apa sih? Harus jelas menunya apa. Saya bakso apa? Harus spesifik. Betul. Nah, detail. Jadi pada saat orang datang ke LPK itu kayak kita datang ke warung bakso. Saya butuh bakso yang seperti ini. Itu yang pertama programnya. Itu biasanya mengacu ke standar. Standar yang diakui di negara ini ada 3, standar kompetensi nasional Indonesia atau SKKNI, standar internasional, dan standar khusus. Kita mencoba mengarahkan semuanya ke SKKNI. Kita ambil dari situ. Itu yang pertama programnya. Kemudian yang kedua, kurikulum silabusnya itu seperti apa? Setelah programnya ada, kurikulumnya ini, capaiannya ini untuk unit ini kamu harus bisa sampai di sini. Silabusnya begini, capaiannya begitu, dengan durasi waktunya sekian. Nah, itu yang kedua. Mau didetailkan lagi kaitannya dengan lesson plan-nya. Hari ini, hari kedua ketemu materinya apa, hari ketiga materinya apa, itu sudah terstruktur. Itu standar yang kedua. Standar yang ketiga itu bahan ajar atau modul, kita sering menyebutnya. Modulnya harus nyambung. Kalau yang dijual adalah menjahit ada 2, mau jadi garmen atau rumah tangga. SKKN ini yang mana? SKKN ini yang 350 misalnya, 305. Ya, nanti kurikulumnya yang mengacu ke sana, silabusnya mengacu ke sana, modulnya mengacu ke sana. Itu standar yang ketiga. Jadi tidak gampang ini. Tidak asal bangunan ada tulisan PLK ya. Yang terjadi hari ini begitu. Kenapa itu? Nanti di belakang layar aja kita ngobrol yang itu.
Kemudian yang standar keempat itu dia juga harus punya sistem assessment, penilaian yang bagus. Dalam pengertian sistem assessment itu harus memenuhi prinsip assessment apa itu? Valid, reliable, fleksibel, fair. Jadi yang kalau diajarkan A, yang diujikan juga A. Tetapi juga harus reliable. Alat uji saya itu dipakai siapa aja hasilnya sama. Fleksibel, kalau misalnya si ACC-nya kemudian ada penyesuaian nggak apa-apa. Yang penting bukan standarnya yang diganti. Kemudian yang terakhir harus fair. Fair itu objektif. Nah ini yang agak susah. Nah, itu standar yang keempat. Standar yang kelima ini relatif mulai ke manajemen. Kalau 1 sampai 4 ke program. Yang kelima itu bicara tentang sumber daya pengelolanya. Yang ngajar siapa? Yang ngajar iso jahit itu ora gitu. Jebule sing ngajar ora bisa jahit. Kan gitu. Kemudian sumber daya yang lain, pengelolanya, sekretariatnya, kemudian tenaga-tenaga pendukung pelatihan lainnya. Kemudian untuk standar yang keenam itu sarana prasarana. Kalau ngajarinnya jahit, tentunya harus ada mesin jahit. Gitu. Mesin jahitnya yang seperti apa? Lah kok edgy butterfly, kalau singer gitu. Sementara industri sudah tidak pakai itu. Kita bakal nyambung nanti sama industri. Patokannya semua industri. Nah, sehingga nanti pada saat si peserta latih ini sudah keluar dari LPK tersebut, dia sudah siapa? Siapa kayak gitu? Nah, kemudian yang ketujuh kaitannya dengan manajemen. Ini yang agak berat nih. Sederhana tapi berat karena banyak LPK yang tidak bisa mengelola dirinya sendiri. Dari mulai nyusun visi misinya apa sih, kemudian program kerjanya apa sih, SOP-nya mana sih. Nah ini yang relatif bicara tentang manajemen di sini. Karena apa yang kita lakukan harus tercatat, apa yang dicatat harus kita lakukan. Prinsip ISO kan dulu begitu ya. Sekarang ada lagi prinsip yang lain. Yayasan atau apapun yang mempunyai PLK ya harus diajarkan. Iya, betul. Jadi dari mulai pendaftaran, SOP-nya seperti apa, pembelajaran SOP-nya seperti apa, bikin kurikulum SOP-nya seperti apa. Pas PLK berapa sudah ada yang pas aku? Saya nggak tahu. Belum. Di data saya belum ada. Kan pendaftarannya ada di SPK, sistem apa yang di Kemenaker itu. Kalau mau daftar, tetapi dia harus tercatat dulu di Kemenaker, dia harus punya VIN namanya. VIN itu Professional Identification Number. PLK itu harus terdaftar. Harus terdaftar. Jadi nanti setelah standar yang saya sampaikan bicara tentang LPK PLK. Tadi ini standar 7 ya. Nah, standar 8 ini bicara tentang keuangan. Uang itu ya perlu, jangan bilang duit nggak perlu untuk menghidupi organisasi itu betul. Tapi tinggal caranya, saya yang benar kayak apa. Itu 1 sampai 8 standar mutu yang sering disebut KMPI, Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia. Wah, istilahnya susah-susah. Jadi buat sahabat-sahabat yang punya PLK, silakan berkonsultasi dengan Mas Agus. Kebetulan karena saya ketua komite akreditasi, saya bertanggung jawab terhadap kualitas LPK di Jawa Tengah. Brebes khusus, Brebes. Tanah lahiran itu. Tak cerita. Kemarin saya juga webinar free dalam pengertian aku harus dibayar. Bayar ikhlas. Bayar ikhlas. Saya ngomong sama Disnaker ini pandemi kayak gini kok ya orang gawean tapi kita tetap punya tanggung jawab. Akhirnya udah bukain aja Zoom. Pesertanya siapa Pak Agus itu teman-teman di Disnaker di bidang latas itu pelatihan dan produktivitas. Tapi tak sawang-sawang kayak pas Zoom itu Brebes tak golet-golet tiga ini Brebes lah tak memberi bentuk. Yang lucu lagi Tegal itu rupanya ketua kabit latasnya itu teman SMA kita. SMA 1? SMA 1. Habis itu Japri, aku lagi nyawang kongus asem ke bocah. Ini obrolan cukup menarik dan menjadi PR besar buat kita orang Brebes ya, di mana industri terutama garmen mulai banyak berdiri, membutuhkan SDM yang mampu lah, cukup ya untuk mengisi industri. Jangan sampai justru orang luar yang bekerja di sini, kita menjadi tuan rumah lah, jangan.
Nah, Soalnya setelah dalam arti kerja di pabrik di sini. setelah saya pelatihan ada satu tahapan lagi sebetulnya Mas Wijaya, yaitu sertifikasi. Dia harus disertifikasi sehingga kompetensinya diakui. Kalau ini memang dalam tanda petik belum mandatory ya, belum wajib. Jadi memang belum semua sektor itu mewajibkan. Itu nanti katakanlah saya nggak tahu, mimpi aja someday suatu ketika semua orang itu punya sertifikat kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi kayak SIM, bikin sertifikat kompetensi itu kayak orang bikin SIM. Memberikan skill kemampuannya. Ya, kalau kalau kayak saya nih kayak gini perlu sertifikasi. ada sertifikatnya. Ada. Dukun harus sertifikat dulu. Iya. Yang saya tahu itu bukan dukun, hipnoterapi, hipnosis sudah ada, LSD sudah ada. Jadi ukurnya nggak tahu, itu bukan bidang saya. Jadi nanti yang mengeluarkan namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah kebetulan saya sendiri Direktur LSP Garmindo Plus, sektor saya di Garmen. Jadi saya mensertifikasi orang-orang Garmen. Nah saat ini untuk sertifikasi itu memang belum mandatory, makanya pemerintah memberi subsidi. Subsidinya bisa melalui kementerian, sektor terkait. Kalau saya berarti bapaknya Kementerian Perindustrian, atau langsung dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah ini kerjaan saya sekarang itu seperti itu Mas Ican. Jadi kalau misalnya saya kemana-mana sering jalan-jalan itu saya kebetulan master asesor, jadi sering ngajar-ngajar calon asesor. Kira-kira begitu. Nah, asesor inilah nanti yang akan menguji. Tetapi saya bicara metodologinya, kalau teknisnya tergantung sektor masing-masing. Tuh, contohnya. Jadi kakinya ada dua nih, pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pelatihan, yang kedua sertifikasi. Kaki ketiga yang agak berat, penempatan tenaga kerja. Kalau sudah certified tapi pabriknya orang anak terus kepimpin bisa ngamuk mana? bisa ngamuk. Dan jangan salah ya, sertifikasi dan pelatihan itu di Undang-Undang 13 tentang tenaga kerjaan itu ada, tetapi tenaga kerja, buruh, karyawan itu tidak pernah yang namanya menuntut untuk disertifikasi. Itu harusnya ada biayanya. Bisa ada, bisa enggak. Kalau sektor-sektor tertentu yang belum jalan, apalagi industrinya juga kurang berkembang, biasanya disubsidi pemerintah. Ada subsidinya. Jadi teman-teman kita, serikat pekerja itu biasanya yang dituntut itu UMP terus gitu. Mereka tidak pernah menuntut, oh aku menuntut disertifikasi, mau demo, minta disertifikasi orang-orang. Ya, kalau pekerja mesin ada sertifikasi dia punya. Semua sektor. Tukang jahit ya? Semua sektor. Mungkin pernah lihat iklannya Chef Juna itu ya, itu sudah di-share di banyak tempat itu. Salah satu ikonnya BNSP, brand ambassadornya BNSP itu Chef Juna. Dia mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikasi. Mungkin kalau sertifikasi itu buat jaminan kalau bisa, Agak sih ya. Demikian obrolan singkat dengan Mas Agus Subagio. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.